kan ada teman-teman dari Persib tuh. Itu kenapa bisa jadi rival terus tuh sejarahnya gimana sih Bang? Mungkin karena dekat kali ya. Karena dekat. Jadi semakin dekat semakin kayak adik kakak gitu kali. Kan tetangga masa gitu. Oh iya kan kita lihat nih Bang Ridwan Kamil nih suaranya kalau saya lihat ini agak-agak kuat nih. Nanti kalau kepilih misalnya terus kemudian padahal ini wah ini kan bobotoh nih. Siapapun gubernurnya Jakarta, dia adalah gubernurnya Jackmania. Dan Jackmania akan selalu menghargai apapun keputusan elektoral yang terjadi secara fair play yang berada di Jakarta. Ketua umum Jackmania itu harus dekat dengan manajemen, karena kita sebagai fungsi kontrol. Jackmania adalah warga Jakarta, yang artinya kalau mau bahagiain warga Jakarta, caranya gampang, bikin Persija jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Roni di sini di acara Pangkeng Betawi, di mana kita pada saat ini kita ngobrolin soal seputar budaya, juga politik atau apa hal aja yang seru yang bisa kita obrolin pada hari ini. Dan pada siang hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau ini kalau kita lihat, kalau misalnya pemirsa semua tahu yang namanya Persija, kita ini orang-orang Jakarta senang banget sama bola nih. Dan sudah tidak asing lagi dengan supporternya yaitu Jackmania. Dan pada siang hari ini kita sudah kedatangan seorang tokoh ketuanya nih. Assalamualaikum Bang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah kehadiran seorang narasumber yaitu Bang Diki Sumarno sebagai ketua umum dari Jackmania. Kita akrabnya panggil Bang Diki aja ya Bang. Boleh. Apa kabar Bang siang ini? Alhamdulillah baik Bang. Masih muda, ganteng dan juga berwibawa nih. Oke. Bang Diki, bisa cerita sedikit dong, kok bisa nih Bang Diki ini dari tahun 2020 sudah bisa menjadi ketua dari Jackmania tuh? Ceritain dikit Bang. Bisa soalnya kepilih. Bisa soalnya kepilih ya? Kan dikit cerita. Iya. Kan dikit cerita. Iya. Liku-likunya cerita panjangnya, tapi nggak panjang-panjang banget. Nggak panjang-panjang banget. Ya kalau ceritanya memang kepilih secara demokratis, ada pemilu raya dipilih untuk menggantikan ketua umum sebelumnya yang memang sudah habis masa periodenya dari 2017 sampai 2020. Nah 2020 itu ada pemilu raya Jackmania, para anggota memilih calon ketua umum dulu sebetulnya. Jadi teknisnya kita punya korwil, koordinator wilayah. Mereka itu memberikan calon nama ketua umum pilihan mereka. Terpilihlah beberapa nama segala macam, ditanya ke orangnya mau apa enggak segala macam. Nah kebetulan aneh mau karena memang mau berbakti, terus akhirnya jadi calon ketua umum ada dua, satu itu calonnya. Lalu ada pemilu raya, anggota para milih langsung. Ya udah, kebetulan aneh yang dipercaya, banyak teman-teman yang percaya aneh dibandingin teman aneh ini satu lagi. Ya udah akhirnya aneh jadi ketua umum. Emang Bang Diki dari kecil udah gibol gitu, gila bola gitu atau terobsesi? Bukan kayak gini. Bang, kan kita tahu semua anak kecil cita-citanya pasti mau jadi pemain bola. Akhirnya kita main bola segala macam. Nah, kebetulan aneh sendiri jadi Jackmania itu dari tahun 98. Kelas 4 SD. Wih, apa? Iya. Kelas 4 SD. Itu anggota terkecil harusnya. Udah masuk jadi anggota terkecil. Anggota terkecil gitu. Jadi ya karena dari situlah udah mulai dejek-dejekan. Jadi sekarang umur 37, itu umur 9 tahun. Ya udah berarti hampir 3/4 hidup saya sama Persija dan Jackmania. Persija dan Itu tahun berapa sih awal berdirinya Bang? Jackmania tahun 97. Desember 97. 97. Saya April 98 jadi anggota. 1 tahun kemudian langsung jadi anggota. Nggak sampai 1 tahun, 6 bulan. 5 bulan malah. 5 bulan. April tahun 98. Sebelumnya itu belum ada ya Bang? Maksudnya kan kalau kita lihat secara kelompok organisasi resmi belum ada. Kalau pecinta Persija banyak, Persija fans tuh banyak. Kan dia tahun 28 ya kalau nggak salah ya berdirinya. 1928. Cuman zaman dulu kan. Nah, semenjak sepak bola modern tahun 94, 93, 94 itu ada fansnya Persija cuma sedikit. Gitu. Terus tahun 97 ketika gubernurnya Sutioso dia bikin perubahan, Persija banyak pemain bintang, akhirnya juga termasuk ada fans yang baru terorganisir namanya The Jackmania. Oke, jadi awalnya terbentuknya seperti itu tuh ya. Jadi sekitar tahun 97, Jackmania 1 tahun kemudian baru Abang tuh kelas 4 SD gabung tuh. 5 bulan. 5 bulan. Tahun. Makanya pokoknya Desember 97 itu Jackmania lahir. Aneh jadi anggota April 98.
98. 5 bulan. Benar-benar anak Jakman banget ini. Asik Jakman. Jakman. Bang, kan kita kalau bisa kita sebutkan sebagai Macan Kemayoran. Itu tuh asal usulnya disebut Macan Kemayoran gimana tuh? Sejujurnya aneh nggak tahu. Tapi kalau menurut cerita-cerita, Macan Kemayoran itu kan sebutan untuk salah satu tokoh jagoan Betawi namanya Bang Murtado. Bang Murtado. Katanya informasinya seperti itu. Nah, Oke. sebenarnya dalam sepak bola Indonesia, julukan itu kan yang memberikan julukan itu adalah biasanya media. Oke. Wartawan misalkan kayak Persitara, Laskar Sipitung gitu loh. Mungkin karena Pitung dari Jakarta Utara. Nah, ini mungkin karena Jakarta Pusat jadi Macan Kemayoran tuh Murtado, Bang Murtado. Nah, dari kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Jadi kayak pendekar gitu lah ya. Iya, Ya. gitu. Jadi namain Macan Kemayoran. Ya, Tapi betul. seru juga sih Macan Kemayoran. Bang. Iya, bagus, Keren-keren. bagus. Maksudnya secara ini juga bagus. Macan Kemayoran, MK. Iya, Nanti MK. nggak di demo. Iya. Kagak ada pamannya. Bang, kalau misalnya kita tahu lah ya yang namanya baru-baru ini, bukan baru-baru sih emang udah lama. Kan Abang nih punya tanggung jawab besar sebagai ketua sebuah supporter bola. Alhamdulillah. Ya. Dan kita tahu supporter bola itu identik dengan rusuh, Bang. Kalau misalnya Abang sebagai ketua tanggung jawabnya apa nih yang Abang kira-kira berikan kepada masyarakat bahwa enggak begitu kan kayak gitu. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Karena itu banyak teman-teman di luar sana yang belum mengenal Jackmania dan belum mengenal supporter bola Indonesia, mereka bisa menjustifikasi dengan hal-hal apa yang mereka lihat di media. Iya, betul. Tapi kan memang di media bahwa kejadian yang nggak bagus itu adalah berita yang bagus. Betul. Nah, padahal sebenarnya banyak banget berita yang bagus yang ada di sepak bola Indonesia. Misalnya, Contohnya gini. Saya diajarin sama mantan ketua umum saya, Bung Ferry, bahwa satu berita buruk itu kan hilang dengan 10 berita baik. Iya kan? Oke. Nah, jadi Jackmania sebetulnya banyak melakukan, kita tiap Jumat melakukan pengajian, Bang. Di Sekret. Kita sering banget bikin baksos, kita sering banget bikin santunan, kita sering banget bikin kegiatan yang berkaitan dengan warga sekitar segala macam. Kenapa? Karena yang aneh mau, Jackmania itu hadir di tengah masyarakat. Hadir ya, bukan cuma ada. Karena kan beda nih antara ada sama hadir. Gitu loh. Nah, dalam sisi sepak bolanya, Jackmania tuh let's say katakanlah ya, dari 17 pertandingan kandang, mungkin hanya ada satu pertandingan yang mungkin ada sedikit kericuhan segala macam. Nah, itu kan jadi nggak fair penilaiannya. Terus yang 16 pertandingan lainnya yang dijaga dengan ketat, nggak ada apresiasi gitu kan, nggak oke juga. Sementara kita tahu bahwa yang namanya pecinta Persija, itu pasti ngejaga nama baik Persija dan jaga nama baik Jackmania. Kan esensi dari cinta tuh menjaga, benar nggak? Kalau kita cinta sama anak kita jatuh pasti kita omelin kan, karena kita nggak mau anak kita kenapa-napa. Nah itu juga Jackmania juga begitu, karena kita cinta sama Persija, ketika Persija kalah ya pasti kita omelin. Kenapa? Karena kita nggak mau Persija kalah, Persija di bulan-bulanan segala macam. Tapi apakah kita ngomel-ngomelin atau kita marah-marah ke Persija itu artinya kita nggak cinta? Justru itu kita cinta banget. Betul. Gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Jackmania selama ini adalah kita mengemas, kita membranding bahwa sepak bola itu sebegitu menyenangkannya. Contohnya di beberapa postingan sosial media kita selain kampanye Tribun Tanpa Asap. Tribun tanpa, oh iya. Biar orang nggak pada ngerokok, Bang. Kan kasihan orang nggak nyaman ada anak kecil segala macam. Sama stop ujaran kebencian. Masa di stadion kita ngomong-ngomong kasar padahal di sebelah kita ada anak kecil. Betul. Kita mau ngasih warisan apa sih ke dia? Kan gitu. Ya, lalu yang ketiga, ada orang tua juga kan kita pasti kasih prioritas ke mereka. Itu banyak terjadi di stadion gitu loh. Nah, ini banyak yang tidak dilihat sama media luar atau media di luar sepak bola. Ya, karena tidak menarik. Buat apa? Kan yang paling banyak engagement-nya atau clickbait-nya kan sesuatu yang rusuh. Ya nggak salah juga sebetulnya. Artinya poinnya adalah gimana caranya biar nggak ada rusuh gitu loh. Itu aja sebetulnya. Itu yang paling berat sebetulnya, Bang. Karena kan rusuh itu momentum, maksudnya memang tidak bisa dikoordinasi. Begitu ada kejadian apa, wah terus tiba-tiba situasi memanas. Nah itu kan susah juga kita handle. Karena manusia, Bang. Iya. Gitu. Dan kita ngomongin Jakarta ya. Kita ngomongin. Jadi pernah satu kesempatan gini, Bang. Ini lucu nih sebenarnya. Ane pernah ditanya sama salah satu pejabat. Saat itu dia tanya, "Dik, kenapa sih kok supporter bola tuh rusuh mulu, tawuran mulu?" Saya cuma balikin gini. Bapak tahu nggak di Blok M ada 2 sekolah bagus, SMA 6 sama SMA 70. Dulu mereka sering tawuran, Bang. Padahal mereka tuh anak-anak orang kaya semua. Betul. Kenapa alasannya? Kenapa, Bang? Ya nggak tahu. Artinya berarti memang kayaknya perang saudara tuh udah jadi karakter kita.
Kalau memang perang saudara itu bukan jadi warisan budaya kita, Iya. itu Majapahit sampai sekarang masih ada peninggalan pasti. Betul. Bener nggak? Iya. Di Jakarta juga pasti banyak peninggalan zaman dulu yang memang hancur karena perang saudara sendiri. Nah, maksudnya ini sebenarnya masalah bangsa, bukan cuma masalah supporter bola gitu loh. Ini banyak banget faktor yang bertugas untuk menghentikan itu. Tawuran kan kejadian di mana-mana. Artinya jangan sampai kita cuma mindahin medianya aja. Orang cuma sama pengen mau berantem, di kampungnya dia berantem, di kerjaannya dia berantem, di sekolah dia berantem, di bola dia juga berantem. Itu kan cuma mindahin medianya doang. Sebetulnya situasinya sama. Nah, ini ya butuh kerja sama dari semua stakeholder yang ada di Indonesia, bahkan mau departemen kebudayaan, departemen agama, bimbingan orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya tuh harus satu padu. Gimana caranya biar tidak ada lagi kekerasan dan kita tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap kekerasan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini bisa kita ambil success story-nya di sepak bola. Karena sepak bola itu kan cerminan. Betul. Itu kan. Kalau kita mau lihat sebuah bangsa, kita lihat gimana sepak bolanya. Oke. Kalau karena sepak bola itu sama dengan mengurus negara. Banyak orang, banyak kepala, banyak kepentingan. Nggak bisa kita atur gitu loh. Kita nggak bisa ngatur hasil pertandingan. Siap. Gitu. Tapi gini Bang Ki, kalau misalnya kita kulik lagi lebih dalam, tapi kita di segmen selanjutnya. Oke, siap. Kita akan kulik lagi bersama Bang Diki Sumarno. Jangan kemana-mana, tetap di Pangkeng Betawi. Balik lagi di Pangkeng Betawi, masih kita ngobrol barengan dengan Bang Diki Sumarno. Tadi kita udah seru-seru nih ngobrol soal kenapa sih supporter, apalagi misalnya nggak hanya Jakman sih, semua supporter itu, supporter bola terutama, itu identik dengan rusuh. Nah, kita ngobrol soal kerusuhan nih Bang. Kemarin kan sempat Persija sama Persib bertanding nih baru kemarin. Terus kemudian kalau kita lihat pertandingannya aman, tapi setelah itu malah ada sedikit kerusuhan. Ini gimana Bang? Menurut tanggapan Abang seperti apa nih? Terus Persija kan kebetulan kalah nih sama Persib. Gini, nah, gimana Bang? Kejadian di Bandung bisa terjadi di mana saja. Oke. Gitu loh. Itu yang pertama, bahwa kalau kita tidak punya sistem yang baik terhadap pengelolaan sepak bola, ya itu bisa kejadian aja. Karena kan balik lagi, culture tuh follow sistem pasti. Iya. Ya kan, kalau kita sistemnya bagus pasti culture-nya ngikut. Contohnya kereta api ya. Dulu kan kereta api kita nggak nyaman naiknya. Kalau sekarang kan hari ini kita nyaman banget naik kereta api. Karena memang sistemnya udah dibuat. Walaupun di awalnya ada banyak pertentangan segala macam, harus keras-kerasan. Tapi at the end of the day hari ini kita enak banget naik kereta api. Jadi menurut saya, kalau seandainya sistem pengelolaan pertandingan sepak bola itu dibuat dengan benar dan menempatkan supporter sebagai level paling atas atau sebagai rajanya, karena memang harusnya raja. Kan kita bayar. Kan nonton bola sama kayak nonton bioskop Bang. Betul. Nggak akan ada kerusuhan itu kok kalau memang itu ditempatkan seperti itu. Contoh, Abang nonton bioskop tiketnya harganya 50.000. Nonton bola 150.000. Mahalan mana? Mahal bola. Lah, servisnya enakan mana? Bioskop. Nah, itu kenapa? Iya. Iya kan? Benar kan, itu kan logika sederhana aja. Iya. Gitu. Jadi gimana caranya kita menempatkan supporter ini sebagai penonton yang berada di level posisi paling atas sebagai konsumen tingkat tinggi. Dinyamanin dulu nih. Loh, nyaman dong. Sekarang gini, coba kalau nonton bioskop misalkan, kan yang sobek artisnya cantik-cantik. Kita juga mau marah-marah juga nggak mungkin. Enak aja adem aja. Nah kalau di stadion, udah apek aja bawaannya, ya kan, gerah, ngantri lama segala macam. Baik lagi bahwa bagaimana menyiapkan sebuah pertandingan sebagai sebuah entertainment yang tepat bagi para penonton. Karena nonton beda nih Bang, nonton bola, nonton konser. Nonton konser, ya kan, jumlahnya banyak, puluhan ribu. Tapi keluar selesai keluar stadion pasti happy. Nonton bola kan belum tentu, tergantung hasil pertandingan. Betul. Tapi berarti PR-nya masih panjang ya, gimana caranya ngebuat penonton nyaman ya? 150.000. Ya misalkan ya harganya segitu ya Bang. Ya banyak banget. Sebenarnya gampang gitu. Sebenarnya gampang, artinya kalau memang kita berada si pengelola pertandingan ini, kita berada di sudut pandang penonton. Cukup ini aja, road experience aja, dia jalan dari transportasi umum menuju stadion, apa yang harus dilaksanakan segala macam. Kalau bingung ada orang yang bisa ditanya, apa segala macam, ada tempat duduk, ada tempat buat beli minum, ngantrinya nggak lama, sistem aja udah masalah. Iya. Bang, gue mau nanya dong Bang, kalau kita ngobrol soal sahabat kita ini atau teman kita ini dari Jakman, kan ada teman-teman dari Persib tuh. Itu kenapa bisa jadi rival terus tuh, sejarahnya gimana sih Bang? Mungkin karena dekat kali ya. Karena dekat. Jadi semakin dekat semakin kayak adik kakak gitu kali. Kan tetangga masa gitu kan. Iya kan? Pokoknya seru banget ya kalau udah. Kita kalau rumah 5 rumah dari kita beli mobil kita nggak masalah, tapi kalau sebelah rumah kita beli mobil kayaknya masalah banget. Kan begitu.
Ya sebenarnya sih ya rivalitas tuh di mana-mana ada. Di dunia sepak bola pasti ada. Bukan cuma di sepak bola, di semua dunia lah. Kalau di sepak bola khususnya ya misalkan Real Madrid Barcelona, ya kan. Terus Boca Juniors sama River Plate di Argentina, di Inggris juga ada misalkan Liverpool MU gitu kan, banyak hal-hal begitu. Cuman maksud gua kok kenapa romantis sih sama Persebaya gitu yang jauh tuh Jawa Timur. Padahal ini deket nih. Kalau Persebaya kita juga nggak terlalu romantis. Sama Malang tuh romantis banget. Oh, sama Malang sorry. Saudaraan Iya, gitu, iya, persaudaraan. Tapi ya kalau sama Surabaya memang sekarang sudah membaik hubungannya, sudah akan membaik. Kalau Malang kita dari dulu memang dekat. Kalau sama teman-teman dari Bandung memang mungkin karena gini, mungkin faktor kita belum pernah nonton di Bandung aja kali. Secara karena nggak boleh ya? Ya dulu kita mau berangkat cuma akhirnya nggak bisa gitu loh. Itu aja sebetulnya. Takut rusuh kali bang. Ya mungkin. Iya. Nah kalau misalnya kayak gitu seperti tadi abang bilang bahwa kalau memang ini dibenahi yaitu fasilitasnya atau kenyamanannya, mungkin kerusuhan itu bisa kita redam. Intinya sih ngorangin aja bang. Penonton diorangin. Gimana sih kalau ngorangin? Kayak tadi misalkan saya datang ke sini dikasih minum, di tempat duduk enak, adem. Coba kalau datang sini dicuekin, disuruh duduk di luar, duduk di bawah, kan sepet aja bawaannya gitu loh maksudnya. Gitu. Nah ini kalau kita lihat-lihat nih seru juga nih. Kalau bisa dibilang nggak bisa dibilang musuh atau rival, ibaratnya tetangga kita lah Persib. Kan kita tahu sebentar lagi akan pemilihan pilkada nih bang. Dan kita lihat nih Bang Ridwan Kamil nih suaranya kalau saya lihat ini agak-agak kuat nih. Nanti kalau kepilih misalnya terus kemudian padahal ini wah ini kan bobotoh nih gimana bang? Gini, siapapun gubernurnya Jakarta, dia adalah gubernurnya Jackmania. Dan Jackmania akan selalu menghargai apapun keputusan elektoral yang terjadi secara fair play yang berada di Jakarta. Kenapa? Karena 5 tahun gubernur itu menjabat, ya maka 5 tahun juga itu pula nasib Persija ditentukan. Maksudnya ditentukan apa hubungannya? Jelas berhubungan. Karena kita mau main di stadion, let's say ada 2 stadion besar di Jakarta, GBK sama JIS. GBK Seknek, hubungan sama pemerintah berarti kan. JIS punyanya Jakpro, berarti hubungan sama pemerintah daerah. Nah kalau tiba-tiba entah dipersulit atau misalkan tiba-tiba jadi mahal atau jadi repot atau segala macam, kan kasihan Persija jadi nggak bisa main di mana-mana. Gitu. Jadi semua yang terjadi di Jakarta, stakeholder Jakarta itu menentukan nasib Persija. Gitu sih bang. Jadi memang ya nggak masalah ya kalau dibilang kepilih jadi gubernur. Ya secara memang kepilih secara elektoral dengan fair play, dengan adil ya kita walaupun kita mau ngapain? Iya, walaupun bisa image-nya dia bobotoh gitu kan image doang kan. Ya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Bang kita balik lagi bang, kalau seandainya kita kan ngobrol soal teman-teman dari Jackmania nih. Kalau rencana abang nih, kan abang masa kepemimpinannya 2 tahun lagi. Sampai 2026 ya. Sampai dengan 2026. Ini apa yang akan abang lakukan nih buat sampai dengan masa kepemimpinan? Intinya satu, bikin program biar Persija juara udah itu dong. Bikin program biar Persija juara. Nah seru nih, gimana nih bang? Persija juara itu kan banyak faktor. Iya. Tapi faktor yang paling menentukan adalah image Jackmania. Kalau Jackmanianya sehat, bagus, terlihat keren, otomatis pihak-pihak luar juga seneng mau kerja sama Jackmania. Contohnya misalkan sponsor apa segala macam, mau sponsorin Jackmania kan nggak mungkin. Yang disponsorin siapa? Persija. Kalau Persija disponsorin, Persija punya banyak uang, ya kan berarti bisa beli Lionel Messi. Nah, kan ibaratnya gitu logikanya. Sekarang ada berapa sih bang anggotanya? 147.000 sih. 147.000. Mereka ini kolektif atau ada iuran? Nggak ada iuran, ada pendaftaran segala macam. Bulanan nggak ada? Nggak ada bulanan. Bayar di depan iuran pendaftaran itu berlakunya selama 3 tahun. Sesuai masa periode ketua umum. Nah, sip. Kita nanti ngobrol-ngobrol. Kita dalemin lagi nih soal Jakman. Tapi jangan di mana-mana pemirsa. Kita ngobrol lagi bareng Bang Diki. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Kita masih ngobrolin soal supporter sepak bola terbesar di Jakarta yaitu Jackmania bersama Bang Diki Sumarno. Bang Diki, kalau misalnya kita nih pengen banget atau pengen gabung bareng dengan Jackman tuh syaratnya apa aja tadi kata? Syaratnya gampang, tinggal datang ke Korwil. Korwil itu koordinator wilayah. Itu bergeografis domisili. Ya, misalkan abang tinggal di Tebet pengen ke Korwil mana? Manggarai. Berarti abang datang ke Korwil Manggarai. Tapi sebelum datang, abang download dulu aplikasinya, aplikasi Jackmania. Ada tuh di App Store sama Play Store udah ada. Abang isi formulir segala macam, daftar.
melakukan pembayaran, nanti konfirmasi ke Korwil, udah jadi anggota. Walaupun kita punya KTP Depok, Bogor, Gak ada masalah, justru karena itu anggota, Jawa Barat. ya, anggota paling banyak justru kita Kabupaten Bogor hari ini. Di Depok juga ada beberapa Korwil, ada Depok, ada Mekarsari, ada Cimanggis, ada Cilodong gitu. Oke, nah setelah kita daftar, bayar, apa aja nih program yang langsung sama Jakmania langsung dikasih tahu? Gini, secara konsep anggota Jackmania itu kayak membership klub bola. Kalau abang tahu di luar negeri banyak membership itu tuh cuma dapat kemudahan aja, kemudahan dapat tiket, kemudahan dapat informasi, kemudahan akses kayak begitu aja sebetulnya. Jadi ketika ada pertandingan itu kita beli tiketnya lebih murah gitu atau gimana? Iya, dapat lebih kemudahan akses dan harga pasti beda dengan kategori umum. Nah, sebagai pengurus dari Jakmania ini sekarang kalau punya ADART-nya Bang. Ada. Itu ada kayak semacam dibuat PT gitu, Bang? Enggak, kita perkumpulan sekarang. Perkumpulan ya? Hukumnya. Udah berbadan hukum, perkumpulan. Dan itu juga ada bisnisnya seperti ada merchandise. Ada kita merchandise, kita penjual merchandise dan lain-lain itu. Nah, misalnya ketika kita ini udah daftar, terus kemudian ada kemudahan pemberitahuan, itu ada kayak semacam latihan gitu. Nanti lu nyanyi gini ya. Itu gimana, Bang? Nggak ada sih rata-rata itu learning by doing. Pas di lokasi ya? Iya, pas di lokasi. Jadi biasanya ada lagu yang terkenal dulu, teman-teman hafal baru nyanyiin. Tapi rata-rata teman-teman tuh banyak anggota Jackmania tahu lagu dari acara-acara musik yang memang dibikin sama Korwil. Jadi biasanya hampir tiap minggu tuh ada Korwil yang bikin acara musik, Bang. Nah, acara musik itu ngundang band-band Jackmania. Oke. Ya, band-band Jackmania tuh nyanyiin lagu-lagu itu sehingga akhirnya jadi ke rekam sendiri gitu loh. Itu Jackmania tuh ngarang lagu sendiri atau kita Ngarang lagu sendiri, cover lagu yang lain tapi dirubah-rubah? Ada yang cover, ada yang tapi mostly sih ngarang. Mayoritas ngarang. Mayoritas ngarang ya. Itu bikin keseruan kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita berangkat itu kayak semacam nyewa bis atau apa itu masing-masing Korwil ya? Masing-masing Korwil. Serunya gitu Bang ya kalau sampai gitu. Ya kalau makanya kan karena orang Indonesia itu kan komunal banget ya. Jadi ketika rame-rame lebih seru ya itu yang dirasakan. Experience itu yang dirasakan. Dibanding kita datang diri gitu ya. Wah, nggak seru nih kalau kita rame-rame. Cuman itu tadi takutnya ribut, ketemu sama rival ribut. Ya kan itu kan tergantung bagaimana sistemnya dibentuk itu aja. Oke, Bang Diki, tadi kan kalau kita lihat Jakmania ini cinta banget sama Persija dan pengen melihat Persija jadi pemenang. Salah satunya tadi kan Abang udah nyebutin tuh. Kira-kira nih Bang, langkah apa yang mungkin salah satu yang didukung banget oleh Jakmania nih untuk supaya Persija jadi pemenang? Kira-kira ini selama Abang kan tinggal 2 tahun lagi nih Bang ya. Nah itu apa tuh Bang? Kira-kira? Jaga nama baik Persija. Jaga nama baik Persija. Itu aja sama banyakin orang yang suka Persija. Semakin banyak orang maka akan semakin banyak kesempatan atau opportunity untuk orang invest dan berbisnis dengan Persija sehingga Persija punya uang bisa beli pemain-pemain bagus. Itu aja sih Bang. Kalau banyak yang suka Persija, tiket bisa habis. Ya kan? Nah, ya artinya semuanya balik lagi bahwa sepak bola hari ini memang industri, kita butuh pemasukan untuk bisa jadi juara. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah punya banyak yang bisa dapat pendapatan, kita bisa membantu juga Persija. Ya justru itu kan memang tugasnya fans tuh kan pasti ngebantu klub. Gitu. Salah satunya juga kalau misalnya tadi dengan lagu-lagu juga bisa Bang ya? Bisa, karya-karya itu kan bisa. Balik lagi bahwa setiap karya itu kan gini, lagu-lagu atau musik atau karya apapun lah kesenian itu menjadi variabel pendukung atas apa yang kita lakukan. Nah, gitu. Kan kalau Persija di Jakarta, kita kan di Betawi nih Bang, kita Betawi TV nih. Dan itu beririsan banget. Menurut Abang Persija dan sama Betawi ini beririsan banget tuh apa ya Bang kira-kira yang bisa jadi satu nih dengan budaya Betawi ya Bang? Justru gini, menurut Ane ya, Persija ini harus jadi representasi dari masyarakat Betawi sebetulnya. Representasi kebudayaan sebagai duta wisatanya Jakarta, duta budayanya Betawi, justru itu sebenarnya. Harusnya di pola seperti itu ya, bisa tuh ya Bang. Karena memang baik lagi bahwa walaupun pendukung Persija itu bukan hanya masyarakat Betawi, tapi kan masyarakat Betawi ini yang menjadi dasar intinya dari Persija sebetulnya. Identikalnya pasti ketika kita ngomong kesukuan pasti begitu gitu. Nah, tinggal bagaimana Persija ini bisa paham terhadap apa sih kebutuhan masyarakat Betawi, apa sih yang bisa dilakukan untuk
mengenalkan budaya Betawi melalui Persija Jakarta. Wah, mantap kalau gitu. Bisa menjadi representatif Betawi nih Iya. sebagai budaya loh gitu. Oke, nanti kita akan ulas lagi barengan dengan Bang Diki. Jangan kemana-mana, tetap di Pangkeng Betawi. Pemirsa dari Pangkeng Betawi masih bersama dengan Bang Diki Sumarno dari Ketua Jakmania. Dan Bang, sebagai warga Jakarta, kira-kira Bang Diki menghadapi pemilu nih, menurut Bang Diki gimana nih? Tanggapan Bang Diki nih, pemilu Jakarta bentar lagi nih. Ya pemilu itu selalu menarik ya. Pilkada Jakarta itu selalu menarik karena jadi patokan Indonesia kayaknya. Ya, itu menariknya. Ya. Walau kadang nyebelin tapi ya udahlah ya, kita sebagai warga Jakarta nikmatin aja. Yang penting kita jagain prosesnya biar fair. Oh, jagain proses biar fair ya. Iya, itu aja. Walaupun akhir-akhir ini menurut beberapa orang nggak fair misalnya kayak gitu kan. Ya apapun itulah. Hari ini kan kita udah tahu situasinya seperti apa, Iya. ya udah kita jagain aja gitu. Nah, kalau kita dengar kan dari salah satu calon gubernur kita nih, dari Bang Rano, bilang kalau seandainya nanti terpilih akan membuat sebuah stadion khusus buat Persija. Itu tanggapan Abang gimana, Pak? Maksudnya stadion khusus tuh gimana? Ya, buat Jakmania, buat Persija gitu. Kan Misalnya kita udah ada JIS kan bukan? udah ada JIS ya. Udah ada JIS kan? Nah, itu kalau misalnya itu kira-kira stadion, tapi kan JIS itu nggak khusus banget, Bang? Atau dia khusus memang? Ya hari ini sih gini, JIS itu kan stadion milik Pemda. Ya. Dan mungkin hanya bisa digunakan oleh klub sepak bola yang berada di kasta tertinggi yang main di Jakarta. Gitu loh, sebagai kandangnya Jakarta gitu loh. Ya hari ini kan cuma Persija. Jadi sebetulnya memang prioritas utamanya pasti harusnya Persija. Kira-kira kalau dibuatin khusus nih, Bang, kira-kira mau di mana, Bang? Oh nggak paham. Soalnya kan katanya begitu dia, supaya mungkin mau cari ini kali ibaratnya. Nah, kalau seandainya kita melihat seperti itu, Bang, jadi menurut Abang bisa nggak nih dari Jakmania ini dipengaruhi nih untuk lu ikut milih ya salah satu paslon atau apa? Bagaimanapun juga Jakmania ada elemen masyarakat Jakarta yang cukup diperhitungkan hari ini. Karena ya memang banyak, dan berisik mungkin. Jakmania itu kan bawel lah, Iya, gitu loh. Iya. Ya artinya segala kemungkinan itu pasti ada. Semua paslon pasti mau ngambil hati masyarakat, khususnya Jakmania. Karena gini, ya gubernur Jakarta itu tugasnya adalah membahagiakan warga Jakarta. Iya, betul. Dan Jakmania adalah warga Jakarta, yang artinya kalau mau bahagiain warga Jakarta, caranya gampang, bikin Persija jadi juara. Gimana caranya bikin Persija jadi juara? Ya, banyak lah variabel-variabelnya gitu. Menurut Abang memang dengan memanggil pemain-pemain luar itu kita udah pasti akan menang atau Artinya seenggaknya apa yang dilakukan itu sudah benar. Udah benar. Walaupun tetap ada jalan dari Allah lah ya untuk ngatur itu gitu loh. Tapi yang jelas ya kalau pemain-pemain kita bagus terus ternyata nggak menang juga kan berarti ada yang salah. Ya. Apa pelatihnya? Ibaratnya gini aja, kalau saya sih prinsipnya kayak kita Muslim lah ya. Jadi kalau kita udah sholat terus tapi kenapa masih belum dikasih rezeki juga, mungkin wudhunya salah, mungkin ada bacaan yang salah, ya kita selalu introspeksi diri aja gitu loh. Tapi yang jelas kalau kita udah melakukan hal yang benar, kan baru kita bisa enak juga mintanya gitu loh. kita ada nggak sih ada pengkaderisasian dari mulai kecil dilatih terus terus Persija kemudian hari ini punya akademi yang paling bagus di Indonesia. Hari ini ya, walaupun akademinya di Sawangan, Depok. Oke. Gitu. Oh di Sawangan. Di Sawangan, karena memang kan mungkin tanah di Itu Jakarta. gimana nggak ada. Bang? Maksudnya pengkaderan itu kita manggil atau Enggak, kita jadi melihat? ada SSB-nya, ada seleksinya, ada boarding school-nya kayak gitu. Udah memang udah bener kayak sekolah ke luar negeri deh beneran. Udah kayak luar negeri. Nah itu kan kita bisa ngelihat tuh, maksudnya kalau memang dari tempat kitanya tuh udah mulai bibit-bibit baru. Bisa bang, bisa. Maksudnya gini, sebagai contoh paling gampang Ya. gitu deh. Gimana? Kalau gimana pun juga kualitas pemain naturalisasi beda sama pemain asli. Iya. Kalau bang ikutin bola timnas sekarang kan, nah itulah yang terjadi. Jadi ya pentingnya adalah pemain-pemain luar itu yang mungkin lebih bagus kualitasnya bisa jadiin benchmark main bola yang benar tuh kayak gimana gitu loh. Dan kita bisa belajar dari situ Ya, banyak, itu dia, betul. ya kan? Transfer knowledge itu Ya, betul. banyak. Cuman memang kita tidak putus harapan bahwa kita juga bisa mencetak ya. Justru bibit-bibit harus baru. bisa, itu dia harus bisa. Kita harus bisa mencetak pemain-pemain asli sendiri. Dan aneh berharap banyak pemain asli Jakarta yang main di Persija. Hari ini mungkin yang paling terkenal cuma Ferrari.
Muhammad Ferrari itu asli Jakarta loh. Oke. Asli anak Jakarta. Dia main di Persija, dia main di timnas sekarang. Masuk skuad timnas malah hari ini gitu loh. Skuad Sinteyong. Nah, kalau ada banyak pemain Persija yang main di pemain Jakarta yang main di Persija, kan daya juangnya beda, Bang. Ini Iya dong. gue anak asli sini, kota sini anak nih. Betawi nih gua, ya, Jakarta ya. gitu Iya, loh. iya. Artinya kalau dia udah jago, terus semangat daya juangnya tinggi, ya perfect lah. Gitu. Menurut abang pemerintah udah maksimal belum sih untuk? Belum. Oh belum maksimal. Belum. Buat pembibitan pengadaan Iya, ini belum. iya. Belum. Jadi ibaratnya sesuatu yang memang kita kan gila bola banget ya ibaratnya. Bahkan Enggak, sebenarnya gini, Bang. supporter kita kan di luar negeri terkenal. Sebenarnya banget. gini, Bang. Gimana Bang? Indonesia itu mungkin negara gila bola untuk industri, bukan prestasi. Yang nonton doang yang banyak. Iya. Yang main jarang. Coba kita tanya orang-orang di sini, yang main bola seminggu sekali siapa? Iya. Karena tingkat partisipasinya emang kurang, Bang. Di Jepang itu semua sekolah sepak bola masuk kurikulum dulu, Bang. Disupport pemerintahnya. Jadi semua anak main bola kan lebih gampang nyari 11 dari 2 juta dibanding 11 dari 100.000. Iya. Bener nggak? Betul, Ya, karena tingkat partisipasi kurang ya. Sekarang gimana anak-anak kecil bola main bola yang bener? Lapangan kagak ada. Gak ada. Kita Lapangan dulu ada, doyan banget tuh kan iya, main bola. lapangan ada tapi gantian. Sewanya mahal, segala macam kayak begitu. Jadi mulai dari akar itu aja udah susah juga ya. Iya, Tapi grassroots kita ini dulu memang aja. penggemar bola, penonton bola yang memang sangat Makanya negara industri sepak bola bukan prestasi sepak bola. harusnya industri dibarengin dengan prestasi ya. Harusnya. Tapi kan itu di Inggris juga nggak begitu. Inggris liganya paling bagus tapi timnasnya nggak juara-juara. Kan ibaratnya begitu. Iya. Nah, di Indonesia mungkin harusnya berangkat dari industri, maka kita menuju ke prestasi. Kenapa? Karena untuk ngebangun fondasi sepak bola itu butuh modal kuat. Gitu, butuh modal yang banyak lah. Iyalah bangun lapangan, pelatih yang bagus. Kayak pelatih sekarang yang pelatih SSB, sehari dia bisa dibayar cuma 50.000 buat satu kali melatih. Kan berat juga, Bang. Gimana dia mau ngambil sertifikasi FIFA atau dia mau sertifikat PSSI yang license-nya gitu loh. Nah, sementara pelatih cuma asal bisa main bola doang jadi pelatih kan jadi nggak ngerti juga, nggak paham juga. Butuh. Nah, yang aneh bilang infrastrukturnya tuh butuh kerja keras, fondasi yang bagus dan itu butuh modal. Nggak apa-apa kita bikin industri dulu. Yang penting kita tahu tujuannya buat ke arah mana gitu loh. Mungkin nanti salah satu syaratnya untuk kita memilih seorang calon gubernur atau calon pemimpin, salah satunya ya harus memperhatikan itu tadi Bang ya. Artinya gini, siapapun gubernurnya atau calon gubernurnya, dia harus berpikir bahwa sepak bola itu adalah simpul persatuan di Jakarta. Iya. Gitu loh. Yang bisa menyatukan masyarakat Jakarta hari ini cuma sepak bola, Bang. Iya kan? Istilahnya ibaratnya Persija itu sama Persija dan Jackmania itu adalah representasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Saya orang Jawa, mungkin teman saya orang Batak, ada orang Padang. Kita nonton Persija, kenapa? Kalau kita bicara di luar kota Persija, di luar kota Jakarta, Bandung, mayoritas kita pasti tahu orang Bandung sukunya apa, Jawa Tengah sukunya apa, Jawa Timur sukunya apa, Kalimantan sukunya apa. Kita hampir tahu semua, Bang. Tapi kita ngomong Jakarta, beda dong. Betul. Oke, mantap banget nih kalau kayak gitu nih. Oke, sebentar lagi kita akan baca-baca dari komentar netizen ya. Nanti kita akan baca-baca dari komentar netizen dan nanti Bang Diki akan menjawab di segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita sampai pada segmen terakhir di acara Pangkeng Betawi bersama Bang Diki Sumarno. Bang Diki, kita lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaan dari netizen. Netizen. Bilangnya, Bang Diki kenapa sih kok nggak menyampaikan sama manajemen nih tentang keluh kesah dari yang masyarakat rasain, terutama dari Jackmania nih tentang klub Persija yang gimana? Kan Bang Diki deket banget sama manajemen. Nah, yang pertama gini. Ya. Ketua Umum Jackmania itu harus dekat dengan manajemen karena kita sebagai fungsi kontrol. Kita sebagai komunikator dan kita sebagai fungsi kontrol. Kita harus ngomong keresahan kita apa segala macam ke manajemen. Nah yang kedua, kata siapa nggak nyampein keresahan ke manajemen? Gitu loh, kata siapa sih? Karena apakah keresahan itu harus ditunjukkan dengan demonstrasi, kita turun ke lapangan segala macam, bakar-bakar ban, nembok-nembok kantor, itu dianggap menyalurkan. Kalau ternyata WhatsApp aja udah bisa dilakuin, gitu loh.
untuk bentuk ultimatum nih nggak mau tahu harus gini segala macam. Karena gini, kita harus paham dulu, teman-teman juga harus paham bahwa kewajiban manajemen itu adalah menyiapkan kebutuhan tim. Ya. Bener ya, kebutuhan tim itu misalkan fasilitas lapangan, segala macam, gaji, makanan, transportasi, bla 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 bla, itu kan kewajiban manajemen. Iya. Yang kedua, kewajiban tim itu memenangkan setiap pertandingan. Iya. Ya kan? Bener dong, kewajiban tim ini. Nah, yang ketiga itu adalah kewajiban supporter memastikan dua belah pihak ini melaksanakan kewajibannya. Bener dong? Makanya kita dukung ke stadion, kita jadi fungsi kontrol manajemen segala macam. Nah, dari 6 pertandingan ini, siapa sih yang tidak melaksanakan kewajibannya? Apakah ada gaji yang telat? Kayaknya nggak ada. Fasilitas jelek? Enggak. Persija mau latihan, tinggal latihan di Sawangan bagus, alat fitnessnya juga bagus-bagus. Kita masih nggak bisa menang juga. Terus kita menyalahin siapa? Kan berarti yang tidak melaksanakan kewajiban adalah yang tim. Ya itulah yang kita protes tim. Makanya dalam 3 pertandingan ini kita nggak menang sama sekali, kita juga ultimatum bahwa ada kesempatan terakhir, tolong rubah. Kalau emang nggak bisa menang juga, ya harus adalah segera lakukan perubahan. Kita tinggal tunggu apakah manajemen melakukan perubahan atau tidak. Karena bagi kita gini, Jackmania itu organisasi terpimpin, Bang. Ya. Organisasi terpimpin. Kalau kita demo atau kita protes bawa massa, buat apa ada ketua umum? Oh, iya. Buat apa ada pengurus? Kita kan komunikasi, kecuali kita komunikasi masih nggak diturutin, barulah kita bawa massa sebagai barisan kekuatan kita, kan kayak begitu logikanya. Ini kan banyak netizen juga membanding-bandingkan sama pengurus lama nih. Gak apa-apa, maksud gini, saat zamannya Bung Ferry aja 2017 sampai 2020, saya sekretaris umumnya. Jadi saya tahu betul apa yang dilakukan Bung Ferry, dan apa yang saya lakukan hari ini pun juga nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan Bung Ferry. Kita demo misalkan contoh, ada 2 peristiwa. Yang pertama adalah kita bikin spanduk besar saat zaman Bung Ferry 2019. Malah 2019 tuh paling kacau sebetulnya, karena 2018 kita habis juara, 2019 kita hampir degradasi. Tapi kita nggak ada tuh demo-demo. Kita bikin spanduk-spanduk aja saat itu di stadion, spanduk pecel lele, spanduk apa segala macam yang berhubungan sepak bola, sama kita bikin 2 spanduk besar gitu. Nah, hari ini kan kita nggak ngelakuin itu karena memang ya situasinya kita masih bisa komunikasi, masih bisa ngapa-ngapain gitu loh. Yang penting kan hari ini gimana? Tugasnya supporter tuh kita menginventarisir masalahnya Persija tuh apa tuh, sama kita saranin solusi biar Persija ngelakuin, kan begitu. Contohnya misalkan Persija nggak punya bis, oke Persija harus punya bis. Biar apa? Biar gengsi atau biar pemain nyaman, bisnya bla bla kan itu. Pemain merasa nggak nyaman nih, Persija bahkan gini. Dulu kita dari 2017 sampai 2019 itu kita latihan di lapangan Halim, di Halim tuh. Lapangannya nggak bagus, ibaratnya lapangan ya perawatannya tidak maksimal lah, kualitasnya tidak mumpuni lah. Tapi kita bisa juara di situ. Nah sekarang giliran main di Sawangan, yang lapangannya bagus, kenapa malah kagak juara? Kan jadi aneh, Bang. Iya. Kalau misalnya tadi abang bilang si Jackmanianya kalau misalnya nggak bisa si juara terus ini, terus kemudian itu pengaruh nggak sama pendapatan, Bang? Pendapatan dari pemainnya kurang? Persija ya pasti pengaruh lah, karena kan balik lagi ke sepak bola itu kan tontonannya. Jadi kalau tontonannya nggak menarik pasti nggak ada yang mau nonton. Nah balik lagi kan ke tiket nanti jurusnya, sama sponsor juga gitu. Menurut abang gajian pemain-pemain udah cukup apa kurang? Persija sih hari ini harusnya gaji paling besar di Liga Indonesia ya. Iya, paling gede ya, Bang? Paling gede, Bang. Sekarang abang paling sederhananya nih, ini banyak yang teman-teman nggak mikir. Pemain timnas yang sekarang main Sintayong, ya, ada 3 pemain Persija. Witan Sulaiman, Rizky Ridho, sama Ferrari. Menurut abang, 3 pemain itu mahal apa enggak? Mahal. Ya udah, itu udah ngejawab. Cuma banyak teman-teman emang nggak mau mikir, karena mereka kepancing sama ya maaf nih akun-akun kadang sosial media yang endorse judi online yang cuma butuh engagement segala macam, beritanya cuma tipis-tipis begitu, tak akhirnya jadi kepancing gitu loh sebetulnya. Oke, Bang, sebelum kita berakhir nih kita pengen tahu kira-kira menurut abang kerusuhan apa dari supporter yang paling banget tragis yang menurut abang nggak boleh lagi terjadi di Indonesia? Ya tragedi Kanjuruhan. Kanjuruhan itu paling parah ya. Udah nggak bisa. Ya itu balik lagi bahwa pengelolaan sepak bola yang tidak bagus, ya ada harganya ya. Dan harga ini mahal sekali. Dan kayaknya kita belum belajar untuk itu. Itu memang sampai sekarang tuh dilarang banget ya yang namanya pakai gas air mata, tapi gimana? Bukan gas air mata masalahnya sebetulnya. Kalau menurut saya pribadi ya, sekali lagi teman-teman,
Gas air mata itu menjadi penyebabnya iya, tapi masalah utamanya adalah pengelolaan pertandingan yang buruk. Pengelolaan pertandingan yang Karena satu kita sama-sama tahu Stadion Kanjuruhan seperti apa, terus situasi di sana bagaimana, panasnya segala macam. Itu tadi saya bilang bahwa kalau nempatin supporter di level paling atas sebagai raja, nggak akan kejadian tuh tragedi Kanjuruhan. Karena kita masih belum menempatkan supporter ini sebagai yaitu tadi sebagai raja. Dan kalau menurut Abang untuk keamanan apa nih harapan ini? Polisi terutama ketika menghadapi hal seperti itu. Oh sekarang udah bagus dengan ada Perpol nomor 10 tahun 2022 ya. Itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Udah jalan banget, udah oke banget. Sekarang tinggal polisi memisahkan antara mana ranah pidana, ranah kriminal dengan ranah sepak bola itu aja. Jadi misalnya ketika ada kekerasan di luar lingkaran sepak bola, di luar lapangan sepak bola, itu berarti masuk ke ranah kriminal atau ranah pidana itu aja. Ini udah nggak boleh lagi nih ya, ada gas air mata atau emang apa. Udah nggak boleh, di Perpol juga ada. Semenjak Kanjuruhan itu kan, udah nggak bisa lagi. Bang, terakhir sebelum kita berpisah, apa nih harapan-harapan Bang Diki nih ke depannya untuk dunia persepak bolaan kita? Yang pertama pasti sepak bola kita jadi lebih baik lagi, lebih berprestasi bukan hanya sebagai negara industri sepak bola tapi juga negara prestasi sepak bola. Dan saya berharap sepak bola ini menjadi media yang bagus untuk kota Jakarta. Karena mimpi saya Jakarta mau jadi kayak New York. Kalau Abang tahu New Yorker itu kan contohnya paling gampang adalah topi yang tulisannya depannya NY. Itu kan terkenal di mana-mana. Itu kan topi dari baseball. Kenapa bisa terkenal di mana-mana? Nah itu yang aneh mau bahwa sepak bola itu menjadi identitas dari kota tersebut, menjadi simpul. Lalu bagaimana sepak bola itu menjadi duta dari kota itu. Contohnya paling sederhana adalah ketika kita datang ke Barcelona, Abang pasti akan foto di depan Camp Nou. Itu yang aneh mau. Jadi gimana caranya orang datang ke Jakarta? Gini, kalau orang mau ke Indonesia, dia harus nonton bola Persija Jakarta. Karena dia merasakan atmosfer yang luar biasa di situ. Bukan hanya dari sisi pertandingan sepak bolanya, tapi dari experience football-tainment-nya. Oh itu berarti harus benar-benar dikemas, itu yang baik ya. Makanya bahwa ketika Persija menjadi kebanggaannya warga Jakarta, maka ketika orang datang ke Jakarta dari luar negeri atau dari luar kota, dia tahu mau beli oleh-oleh apa. Asik. Harapan untuk calon gubernur terpilih. Jadi gubernur Jakarta yang baik dan benar. Jadi gubernur Jakarta yang memikirkan semua kebutuhan masyarakat Jakarta. Jadilah gubernur Jakarta yang percaya bahwa sepak bola itu adalah bahasa persatuan. Dan sepak bola bisa mencerminkan bagaimana masyarakat kota itu menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Bang Diki Sumarno, terima kasih banget Bang udah datang di Pangkeng Betawi. Semoga dengan ini Jakmania terus semakin besar, semakin solid, semakin bisa membanggakan warga Jakarta dan juga Indonesia nih Bang. Kalau gitu makasih banget Bang udah tampil. Udah mampir nih di Pangkeng Betawi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang. Siap. Thank you banget. Baiklah pemirsa, demikian ngobrol-ngobrol kita barengan dengan ketua dari Jakmania Bang Diki Sumarno. Dan kita nanti ketemu lagi di acara Pangkeng Betawi di segmen selanjutnya atau di program selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Mas Saironi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.